Menurut kalian masyarakat itu berperan gak sih dalam pembentukan suatu undang-undang? Terus apakah kawan-kawan tahu bagaimana cara kita sebagai masyarakat berperan dalam pembentukan suatu undang-undang? Oke, sebelum gua jawab pertanyaan tadi, gua tanya lagi nih, apakah kalian pernah tahu undang-undang yang pembahasan hingga pengesahannya itu secepat kilat dan bahkan bisa membuat Sonic minder saking cepatnya? Gue pribadi catat, seenggaknya terdapat beberapa undang-undang yang disahkan oleh pemerintah dengan DPR yang pembahasannya itu nyaris senyap. Tiba-tiba rame aja, terus tiba-tiba disahkan. Contohnya UU Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lalu ada juga UU Ibu Kota Negara atau IKN yang gue sendiri nggak ngeh kapan ini mulai dibahas. Tiba-tiba disahkan aja. Terus mulai deh, presiden dan para pejabat itu bikin narasi kalau IKN ini adalah kota masa depan. Masyarakat diajak harus optimis. Terus langsung nguncurin anggaran buat mulai pembangunannya, meski banyak pro kontra yang terjadi. Lalu terakhir ada revisi UU TNI yang sebulan lalu membuat emosi gua dan mungkin kalian juga naik. Padahal lagi husuk-husuknya puasa. Disclaimer ya, ini bukan gua sok kritis atau gimana. Gua cuman resah dengan pola-pola dan cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Kok kesannya seperti buat makalah yang penting dikumpulin dulu aja, perkara ada revisi urusan belakangan. Kenapa gua bilang begitu? Karena seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 25 Oktober tahun 2020, ujungnya malah digugat ke MK. MK kemudian memutuskan jika UU Cipta Kerja itu cacat secara formil, dan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat dan menuntut pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK ini diucapkan. Dari ketiga undang-undang kilat yang gua sebutkan tadi, terdapat kesamaan imbas kilatnya pembahasan dan pengesahannya, yaitu kegaduhan di masyarakat. Dari demo yang berseri-seri, terus jagat maya yang ramai dengan debat kusir, lalu media-media di televisi dan konten-konten kreator juga banyak yang speak up terkait UU kilat ini. UU kilat ini menjadi gaduh menurut gua karena peran masyarakat dalam proses pembahasannya sangat minim. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang itu penting loh kawan-kawan. Mengapa? Ya karena objek dari undang-undang itu ujungnya ya masyarakat juga. Jika merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5, terdapat 5 asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pertama, kejelasan tujuan. Kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kelima, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Nah, poin keterbukaan ini yang menurut gua dan mungkin kawan-kawan juga sangat kurang, terutama dalam proses pembentukan undang-undang kilat sebelumnya. Lalu jika merujuk pada pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, apabila dalam proses pembentukan undang-undang menjauhkan keterlibatan masyarakat untuk turut serta dalam proses pembentukan undang-undang, berarti bisa dianggap telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya harus memenuhi 3 aspek, yaitu pertama, hak untuk didengar pendapatnya atau right to be heard. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya atau right to be considered. Ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan atau right to be explained. Nah, dari penjelasan gua ini, tentu peran kita sebagai masyarakat menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan undang-undang. Jadi, gak cuman para pejabat doang yang terlibat, masyarakat juga harus dilibatkan dong. Seperti kata Sherlock Holmes, "This is elementary Watson." Jadi, jika kamu bingung terhadap sesuatu, balikan saja ke definisi asalnya. Oke, karena keterlibatan pasti merujuk tentang apa yang disebut partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, pars, yang berarti bagian, dan capere, yang berarti mengambil. Lalu dalam bahasa Inggris, partisipasi biasa dikenal dengan participate atau participation, yang juga berarti mengambil bagian atau peran. Jadi partisipasi sendiri secara harafiah dapat diartikan mengambil peran.
Konteksnya dalam pembentukan undang-undang, tentu kita sebagai masyarakat bisa dan berhak untuk terlibat mengambil peran baik dalam pembahasan, persetujuan, pengesahan, implementasi, dan evaluasinya. Secara umum, pola partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, partisipasi pasif, di mana partisipasi masyarakat terbatas pada pemilihan umum saja. Selanjutnya, dalam rangka pembentukan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada wakil masyarakat yang terpilih. Lalu ada partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang tidak hanya terbatas pada pemilu semata. Masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Negara juga memfasilitasi serta menjamin adanya partisipasi publik dalam setiap proses pembentukan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat sendiri dalam praktiknya bisa dilakukan secara individu atau kolektif atau bersama-sama. Dalam kaitannya dengan partisipasi kelompok, bisa melalui kelompok politik, pers, BEM, atau perkumpulan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting tentunya karena nantinya undang-undang yang disahkan akan menjadi living law dan objeknya memang masyarakat sendiri. Lemahnya partisipasi akan melahirkan potensi kegagalan pada tahap implementasinya. Namun, dengan menjamin pelaku-pelaku partisipasi untuk mendapatkan akses informasi dan dapat ikut terlibat dalam setiap proses pembentukan undang-undang akan mendorong terbentuknya undang-undang yang partisipatif dan ideal bagi suatu negara, terutama negara yang telah memilih demokrasi partisipatoris. Jadi, jika kawan-kawan masih bertanya-tanya, apakah diperlukan peran kita sebagai masyarakat dalam pembentukan undang-undang? Jawabannya sangat perlu, harus ada dan dilakukan. Selain memang terdapat aturan yang mengikat, juga nantinya masyarakat pula yang menjadi objek undang-undang yang dibentuk dan disahkan. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam setiap proses pembentukan undang-undang dari saat masih proses pembahasan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi. So, gue harap kalian lebih aware tentang hal ini. Dan gue bisikin juga nih, kalau saat ini sudah mulai ada rencana pembahasan RUU KUHP atau Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Yuk jangan kendor untuk ikut berpartisipasi. Sekian dari gue di zona kita. Bye.